Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrun mubarak, syahrul azim, wa syahrul Qur'an, wa syahrul du'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Jamaah Ramadan Masjid Raya Pondok Indah yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan jamaah semua hari ini? Semoga teriring doa dari Al-Fakir, semoga Bapak Ibu dan jamaah senantiasa berada dalam kondisi sehat walafiat, berada dalam naungan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan juga mara bahaya. Hari ini Ramadan kita berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Jika di Ramadan-Ramadan sebelumnya kita merasakan nikmat untuk bisa berjamaah, datang ke masjid, bahkan termasuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Namun di dalam kondisi pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi, dan ini bahkan berlaku secara global, maka khususnya kita kaum muslimin melakukan apa yang dihimbau oleh para ulama, disampaikan kebijakan melalui pemerintah, maka kita melakukan social distancing, melakukan physical distancing, menjaga jarak diri, sehingga kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah kita masing-masing. Sayangnya, tidak sedikit yang kemudian ketika sudah berada di rumah, melewati hari-harinya, sepekan, 2 pekan, bahkan sekarang sudah mulai lebih dari sebulan, banyak yang mengalami keresahan-keresahan, kegalauan-kegalauan, kegamangan-kegamangan, sehingga jiwanya jauh dari kata tenang, hatinya dipenuhi kegelisahan, ketakutan, dan kecemasan. Padahal sesungguhnya bagi setiap muslim episode hidup ini selalu baik. Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita dan tidak pernah ada episode kebetulan. Karena jika itu sesuatu terjadi, maka itu terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah di dalam kesempatan hari ini Al-Fakir Muhammad Zulfikarullah ingin mengulas sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana doa ini adalah merupakan di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul menganjurkan tatkala kita mengalami pikiran yang resah, gelisah, dan tidak tenang, maka doa ini menjadi salah satu doa yang mudah-mudahan atas izin Allah memberikan kedamaian di dalam hati kita, ketenangan di dalam jiwa kita, dan sungguh ini juga adalah di antara rahasia ketenangan ataupun kedamaian hati yang dimiliki oleh Rasulullah dan generasi setelahnya. Apa doa tersebut? Sebelum kita sampai kepada doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang perlu kita yakini bersama adalah ini adalah momentum doa-doa kita tatkala kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi doa-doa yang diijabah. Berada di bulan suci Ramadan, berada dalam kondisi berpuasa, karena di antara 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala setelah al-imamul adil, yaitu pemimpin yang adil, kemudian wal mazlum, orang yang terzolimi dan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah as-shaim hatta yuftira, seorang yang berpuasa hingga ia berbuka. Maka ketika kita saat berpuasa, maka di antara salah satu aktivitas yang perlu kita perbanyak, bukan tidak mungkin selain kita berzikir kepada Allah, melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, adalah kita memperbanyak doa. Dan berikut doa yang diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dari Abu Umamah yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah, tu'minu biliqa'ik, wa tarda biqada'ik, wa taqna'u bi'ata'ik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu At-Tabrani. Jamaah Ramadan
Masjid Raya Pondok Indah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal redaksi doa ini, Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengawalinya dengan Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahu akbar. Bisa kita bayangkan seorang kekasih Allah, manusia terbaik di seluruh semesta dan jagat raya, yang notabene sudah punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, masih meminta kepada Allah agar menjadi bagian di antara hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang merasa tenang kepadanya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu. Bagaimana tawaduknya Rasulullah. Bagaimana luar biasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam masih meminta ketenangan jiwa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita yang bukan nabi dan bukan rasul, yang bahkan boleh jadi lebih banyak dosa daripada amal soleh dan pahalanya, terkadang kita sudah merasa yakin bahwa kita termasuk orang yang tenang. Kepedean bahwa kita termasuk bagian orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. Padahal, bagaimana ketika kita melihat kenapa Rasul Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah daripada menjadi bagian dari hamba-hambanya yang memiliki jiwa yang tenang. Karena bukan tidak mungkin salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam akhir suratul Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat tersebut Allah SWT berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya. Apa yang akan didapatkan ketika seseorang telah diseru oleh Allah, dipanggil untuk dalam keadaan ridha, dalam hati yang ridha dan Allah ridha kepadanya? Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam syurgaku, difasilitasi syurga oleh Allah. Masuklah dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka di dalam konteks inilah tidak ada yang kita harapkan selain di akhir kehidupan kita, kita mendapatkan panggilan yang demikian indah ini di dalam hidup kita. Namun bagaimana kalau hari ini, apakah kita semua menginginkannya? Maka bukan tidak mungkin, jawabannya pasti ya. Tapi bagaimana caranya? Nah, disinilah Rasul Shallallahu alaihi wasallam telah memandu kita. Ada sedikitnya 3 rahasia kedamaian hati yang kalau kita amalkan, kalau kita jalankan, maka sungguh ini menjadi salah satu jalan kita menjadi hamba-hambanya yang kelak dipanggil Allah dengan jiwa yang tenang. Nafsun bika mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Apa 3 rahasia kedamaian hati ini? Yang pertama, Nabi SAW mengajarkan tu'minu biliqa'ik. Yang yakin, yang mengimani akan pertemuannya denganmu. Maksudnya, orang yang dia akan menemukan kedamaian hati, ketenangan jiwa itu adalah ketika justru dia punya apa yang kita sebut dengan clarity of purpose. Dia punya kejelasan tujuan di dalam hidupnya. Orang yang nggak jelas tujuan apa yang ia lakukan dalam sebuah pekerjaan, termasuk di dalam hidupnya, maka bukan tidak mungkin dia akan mengalami keresahan, kegelisahan, kegalauan, kecemasan, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, ketika hamba-hamba Allah ini, termasuk diri-diri kita, memahami apa tujuan hidup kita, maka bukan tidak mungkin
Kedamaian jiwa, ketenangan hati itulah yang akan kita dapatkan. Dan kita yakin bahwa apa tujuan hidup kita? Yaitu kelak akan bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Dan siapa yang benci untuk bertemu dengan Allah, Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Hari ini Ramadan kita berbeda. Kalau kita di Ramadan sebelumnya bisa mudik ke kampung halaman, walaupun hanya 1 pekan, 2 pekan di kampung halaman, tapi persiapannya bisa berbulan-bulan bahkan sampai setahun. Sementara kita nanti akan pulang kembali ke kampung akhirat selama-lamanya. Apa bekal yang sudah kita bawa? Apa yang sudah kita persiapkan? Maka disinilah kita akan menemukan bahwa bukan tidak mungkin kehidupan kita hari ini sesungguhnya adalah sebagai upaya jalan di dalam rangka menyiapkan bekal pulang kita kembali menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amal soleh yang kita lakukan akan menjadi bekal berharga saat kita mengarahkan tujuannya hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Dan kita meyakini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua adalah Nabi SAW mengajarkan wa tarda biqada'ik, yang ridho dengan ketetapanmu. Yaitu bagaimana seorang yang ridho, dia akan menemukan kedamaian hati akan ketentuan-ketentuan yang telah Rabb-nya berikan kepadanya. Karena semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti baik. Tapi kalau hari ini kita belum menemukannya atau belum mendapatkannya karena kita belum tahu apa makna yang ada di balik kondisi, ujian, musibah, kesulitan yang hari ini terjadi di dalam hidup kita. Maka disinilah yang kita sebut finding meaning. Finding love message from Allah SWT. Kalau hari ini ada sesuatu termasuk pandemi COVID-19 ini, apa sebetulnya makna yang Allah berikan? Apa pesan cinta yang Allah berikan? Karena sekali lagi kalau kita ridha, maka kita akan menemukan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Wa ansa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan ada yang menurut kalian tidak kalian sukai, pada itu yang terbaik menurut Allah. Sementara ada yang sesuatu yang kalian sukai, belum tentu itu baik menurut Allah. Maka salah satunya kita angkat tangan, kita berdoa, ya Allah, kami ridha terhadap ketetapan dan ketentuan-Mu ya Allah. Termasuk pandemi COVID-19 ini. Dan sungguh, kebaikan itu hanya datang dari-Mu ya Allah. Pertolongan itu hanya datang dari-Mu ya Allah. Kami meminta pertolongan-Mu ya Allah, agar Ramadan ini Engkau izinkan, virus ini Engkau angkat dari muka bumi. Dan Engkau mampukan kami, Engkau ridhoi kami, melakukan yang terbaik melalui ujian yang hari ini sedang Engkau berikan ini ya Allah. Maka orang-orang yang bisa menemukan makna, menemukan pesan cinta yang Allah berikan, maka dia akan selalu berdamai dengan keadaan, dan pada akhirnya dia akan menemukan kedamaian hati dan jiwa yang tenang. Yang terakhir, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, adalah wa taqna'u bi'ata'ik, yang merasa cukup terhadap apa yang engkau berikan. Syukur, bukan yang sekedar syukur berhenti di lisan, tapi yang total grateful. Yang mana kita merasakan bahwa Allah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, walaupun sekarang kita sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena hakikat tabiat manusia, walaupun sudah punya satu gunung emas, maka niscaya dia pengen punya gunung emas yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai tanah menutupi dirinya. Maka hari ini buktikan bahwa kita memiliki jiwa qanaah saat kita tidak berlebih-lebihan di dalam Ramadan ini. Karena ada saudara kita yang mungkin tidak seberuntung dengan kita hari ini. Maka sisihkan sebagian yang kita miliki agar kemudian bisa menjadi manfaat kepada saudara kita yang lain, sehingga dengannya insya Allah Allah jadikan jiwa-jiwa peduli itu hadir di dalam diri kita dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan kesyukuran. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa menjadi manfaat. Mari kita tutup bersama dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah
tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, izinkan kami meminta kepadamu, ya Allah, menjadikan kami di antara hamba-hambamu yang memiliki jiwa yang tenang, yang yakin kelak akan bertemu denganmu, ya Allah, yang ridha terhadap segala ketetapanmu, ya Allah, dan merasa cukup terhadap apa yang kau berikan bagi kami. Jadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dan engkau angkat dari virus ini di muka bumi secepatnya, ya Mujibas Sa'idin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.